Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar tentang satu hal, yaitu manusia itu seperti rumput hidupnya. Saudaraku, hari-hari ini kita sudah menjalani satu kehidupan yang lain dari biasanya. Selama seumur hidup saya, baru kali ini saudaraku, saya bekerja di rumah, aktivitas di rumah saudaraku, dan mungkin juga demikian dengan saudara. Dan ada beberapa saudara yang memaksa karena keadaan harus bekerja di luar dengan menjaga jarak satu dengan yang lain. Mungkin Anda berpikir, sampai kapan ya keadaan seperti ini terus terjadi dalam hidup kita? Dan saudaraku, kita akan kembali kepada kebenaran firman, belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Musa. Musa ini seorang pemimpin besar bangsa Israel yang membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir untuk menuju pada satu kehidupan di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madunya. Seharusnya saudaraku, Musa ini bisa langsung membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tetapi karena ketegaran hati bangsa Israel, maka membuat bangsa ini dengan Musa yang memimpin mereka selama 40 tahun, mereka beredar-edar saudaraku. Mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Nah saudaraku, dari pengalaman yang terus-menerus mengembara selama 40 tahun itu bukanlah satu pengalaman yang enak, bukanlah satu pengalaman yang nyaman untuk dinikmati. Dan saudaraku, sebaliknya ini adalah satu pengalaman yang sangat berat. Mungkin juga pengalaman yang membosankan dan penuh dengan tantangan. Demikian juga mungkin hari-hari ini kita sedang menjalani seperti keadaan Musa pada waktu itu. Nah saudaraku, tetapi kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Musa saudaraku mengingatkan kembali kepada saya dan saudara bahwa hidup kita itu, hidup manusia itu seperti rumput. Mari saudaraku, saya akan bacakan buat saudara doa Musa di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-90 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Nanti saudara di rumah bisa mengulanginya secara utuh perikop ini dan membacanya mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Tapi hari ini saya akan bacakan buat saudara ayat 1 sampai dengan ayat 12 dari kitab Mazmur pasal yang ke-90. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lewat doa Musa ini mengajarkan kepada saya dan saudara beberapa hal, mutiara-mutiara kebenaran firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada hari ini. Yang pertama saudaraku, saya dan saudara, hidup manusia ini adalah seperti rumput. Kita belajar di hal yang pertama bahwa rumput itu sangat singkat sekali usianya.
Saudaraku, dalam dunia tumbuh-tumbuhan ada banyak sekali pohon yang bisa hidup selama ratusan tahun. Tetapi bagaimana dengan usia dari rumput? Saudaraku, rumput itu masa hidupnya sangat singkat. Ketika Musa membawa bangsa Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun, ketika hujan itu turun di padang gurun, maka keesokan harinya rumput itu akan mulai tumbuh, saudaraku. Tetapi saudaraku, dengan adanya matahari yang begitu terik di padang gurun, kemudian sore, saudaraku sekalian, mulailah rumput itu menjadi layu dan kemudian lisut. Bahkan kemudian akhirnya rumput itu menjadi kering dan kemudian rumput itu akan mati. Saudaraku sekalian, demikian juga keadaan saya dan saudara. Mengingatkan kembali kehidupan saya dan saudara yang demikian singkat dalam hidup ini. Tanpa terasa mungkin saudaraku, hari-hari yang kita sudah jalani begitu cepatnya. Berlalunya buru-buru, saudaraku, sangat-sangat cepat. Seperti itulah gambaran hidup manusia. Dan itulah juga yang dikemukakan oleh Musa. Bahkan kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, Daud pun juga mengatakan demikian dalam Mazmurnya. Dalam Mazmur 103 ayat 15 dan 16, Daud berkata, "Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang demikianlah berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi." Bahkan kalau kita membaca di dalam surat 1 Petrus, Rasul Petrus pun mengatakan di dalam suratnya pasal yang pertama ayat 24 dan 25, dia berkata demikian, "Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya." Saudaraku, ini mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa umur hidup manusia itu hanya singkat saja di atas muka bumi ini. Kalau kita melihat hari-hari ini, saudaraku, ada di antara kita yang mungkin sudah mendahului kita karena virus corona. Mungkin juga karena sakit-sakit yang lain. Mungkin juga karena keadaan yang lain. Tidak mengenal usia, saudaraku. Begitu singkatnya hidup manusia. Mengajarkan kepada saudara, ingat kembali bahwa hidup kita ini hanya sementara. Dan hal yang kedua, kita juga belajar bagaimana hidup yang singkat itu, saudaraku, kemegahan, kekuatan, kebesaran, kegagahan, kemuliaan manusia itu juga hanya sementara. Ingat bagaimana Raja Belsasar ketika dia menduduki tahta posisi kejayaannya, dengan sombong sekali dia mengambil peralatan rumah Tuhan. Tapi Tuhan menegur Raja Belsasar. Dan saudaraku, ada tulisan di dinding yang mengingatkan kepada dia bagaimana rohaninya itu sangat-sangat enteng di hadapan Tuhan. Dan dia sudah dijumpai tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Demikian juga kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai 23, Raja Herodes dengan angkuh dia berkata, saudaraku, suaranya itu seperti suaranya Allah. Dan saudaraku, Tuhan pukul ini Raja Herodes sampai akhirnya selama 7 tahun raja ini hidup seperti binatang, saudaraku. Dia hanya makan rumput dan sebagainya, dan dia tidak bisa lagi memimpin rakyatnya yang besar. Nah saudaraku, mari kita ingat kehidupan saya dan saudara. Usia kita itu sangat singkat. Kemegahan, kegagahan, kekuatan, kemuliaan, kejayaan yang kita miliki itu juga sangat singkat. Karena itu jangan sombong di dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk memiliki terus kerendahan hati. Yang ketika kita juga belajar usia manusia itu singkat, mengajarkan kepada saya dan saudara supaya saya dan saudara, apa yang kita nikmati hari ini adalah pinjaman. Itu hanya titipan, saudaraku sekalian. Karena itu mari kita kelola dengan baik. Jangan kita hambur-hamburkan untuk hawa nafsu kita, tapi mari kita kembalikan untuk hormat dan pujian bagi nama Tuhan. Hal yang kedua, kita belajar dari kehidupan rumput. Bukan saja rumput itu usianya sangat singkat, tetapi kita juga belajar bahwa rumput itu juga memberikan pemandangan yang indah.
Anda tahu saudaraku, di satu bukit saudaraku, kalau tidak ada rumput yang hidup tumbuh dengan subur, maka kita melihat bukit-bukit itu demikian gundul, tidak bagus, tidak enak dilihat oleh mata. Demikian juga dengan kehidupan kita seperti rumput saudaraku. Hendaklah kehidupan saya dan saudara itu menjadi satu pemandangan yang indah. Di rumah keluarga kita, di pekerjaan, dimanapun kita berada, biarlah kehidupan kita ini bisa terlihat indah. Bagaimana kehidupan kita bisa terlihat indah yang dilihat oleh banyak orang saudaraku. Bukan hanya orang yang tidak kenal Tuhan ataupun orang yang kenal Tuhan, tetapi siapapun manusia bisa melihat keindahan kita. Yang pertama saudaraku, keindahan kita ini bisa dilihat ketika ada kerukunan dalam hidup kita. Mazmur 133 ayat 1 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Kenapa indah saudaraku? Karena ada kerukunan. Dan ayat yang ketiga dari Mazmur 133 berkata, di sana ketika ada kerukunan, disitulah berkat Tuhan dicurahkan. Saudaraku sekalian, di mana lagi orang bisa melihat keindahan saya dan saudara selain saya dan saudara punya kehidupan yang rukun, rukun dengan keluarga kita, suami, istri, anak, orang tua, dengan saudara-saudara kita, rukun dengan tetangga, rukun dengan teman-teman kita, dan rukun dengan banyak orang saudaraku. Keindahan kita juga bisa dilihat ketika saya dan saudara membawa kabar baik. Hari-hari ini saudaraku banyak kabar-kabar yang buruk, kabar hoax, kabar yang mencemaskan orang, kabar yang tidak benar saudaraku. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, saya dan saudara, ayo saya dan saudara miliki keindahan yang bisa dilihat oleh banyak orang. Dengan apa saudaraku? Kabar baik yang kita bawa. Terlebih saudaraku sekalian, kabar sukacita, kabar Injil yang membawa keselamatan bagi banyak orang. Hal yang ketiga, kita juga belajar saudaraku, bahwa kehidupan rumput itu selain usianya yang pendek, tetapi juga dia bisa memberikan kehidupan yang saudaraku sekalian memberikan keindahan. Dia juga saudaraku, rumput itu juga saudaraku sekalian memberikan yang namanya manfaat. Kalau kita lihat saudaraku, dengan hidupnya rumput, maka sapi, kerbau, tanaman rumput ini saudaraku bisa menjadi makanan bagi ternak-ternak saudaraku. Dan ketika hewan ini saudaraku mendapatkan makanan dari rumput, maka saudaraku pada waktunya hewan ini kemudian disembelih, maka dagingnya itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Susunya juga bisa dinikmati oleh manusia. Bahkan bulunya saudaraku sekalian juga bisa dinikmati oleh manusia menjadi pakaian dan sebagainya. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara yang digambarkan seperti rumput. Hendaklah saya dan saudara dalam hidup ini membawa manfaat saudaraku, bagi negara, bagi bangsa ini, bagi keluarga kita, terlebih juga bagi gereja Tuhan. Nah saudaraku sekalian, lihat kehidupan Tuhan Yesus. Dia hidup tidak lama, hanya 33 tahun. Tetapi saudaraku, hidup Yesus banyak membawa manfaat. Bahkan saudaraku, Yohanes 21:25 mengatakan, kalau ditulis semua, maka tidak cukup itu semua kitab untuk menampung karya-karya perbuatan yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Nah pertanyaannya buat saya dan saudara yang perlu kita renungkan hari ini, apakah hidup saya dan saudara ini sudah memberi manfaat bagi dunia di sekitar kita? Apakah hidup saya dan saudara ini hanya sekedar hidup untuk diri sendiri? Ini menjadi satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Mari kita memperbaiki hidup kita saudaraku. Kalau hidup kita hanya untuk diri kita sendiri, mari belajar hidup yang singkat. Kita tidak tahu berapa umur kita, tetapi isilah umur-umur kita dengan hidup yang berguna bagi kerajaan Tuhan, hidup yang berguna bagi bangsa dan negara, hidup yang berguna bagi keluarga kita. Karena itu saudaraku sekalian, kesimpulannya kita belajar bersama bahwa Tuhan panggil kita, Tuhan pilih kita. Meskipun saya dan saudara punya kehidupan yang kita tidak mengerti sampai kapan kita berakhir, bisa singkat, bisa lama, tetapi tetap umur hidup manusia ada batasnya. Tapi mari kita belajar, isi hidup kita dengan baik, membawa manfaat buat banyak orang, dan juga hidup bisa dilihat keindahan-keindahan yang terus muncul. Kita bukan pembawa troublemaker bagi banyak orang,
tetapi kita menjadi hidup yang membawa peace, damai bagi sekitar kita. Mari kita belajar dalam hidup ini. Kebenaran firman yang sudah kita dengarkan, kita praktekkan dalam hidup kita. Usia boleh berapapun yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita, tapi belajar keindahan demi keindahan kita keluarkan, bukan untuk kemuliaan diri kita, tapi kita kembalikan untuk hormat puji kemuliaan Tuhan. Dan saudaraku sekalian, hidup ini berguna bagi bangsa, negara, terlebih bagi kerajaan Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, saudaraku, dan nanti kita akan doa bagi kota dan bangsa ini. Kita juga akan berdoa juga untuk saudara di rumah Anda masing-masing. Kita akan dukung dalam doa di tempat ini juga. Satu pujian, saudaraku, yang akan kita nyanyikan bersama. Sudah bisa mengikutinya di rumah atau dimanapun Anda berada. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Nyanyikan bersama dari atas. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti pulang ke rumah Bapa, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Di mana kami boleh bersama belajar Ya, tentang Yesus. firman-Mu Tuhan, bahwa hidup kami seperti rumput Ya Tuhan. Yesus. Ada kadangkala rumput itu berfungsi dengan baik, ada Ya, Yesus. kadangkala rumput itu terbuang dan dibakar Ya, dan Tuhan. tidak menjadi baik Tuhan. Tetapi kami ingin Rapa-rapa-rapa-rapa, hidup menjadi syakara-takara-payara, berkat ya, bagi banyak orang. syakara-takara-payara. Hidup yang menjadi Amin, kemuliaan haleluya, bagi Yesus. banyak Yes, orang Tuhan. amin, haleluya. Jadikan seluruh jemaat-Mu Ya, Tuhan, Tuhan. hidup menjadi berkat. Setiap Dalam orang kondisi juga sekarang yang ini, menonton seperti program apapun ini, biar hidup kondisi mereka juga jemaat menjadi Tuhan, kami berkat. percaya hidup menjadi Mereka berkat mengucap Tuhan. syukur hidupnya, Penuh ucapan Tuhan. syukur mengalir Haleluya, dari Yesus. mulutnya. Amin, amin. Penuh ucapan syukur atas Haleluya, apa yang Yesus. Tuhan Amin. Kau sudah berikan hari ini Ya, bagi Tuhan. seluruh Haleluya, jemaat-Mu Tuhan. haleluya. Tidak ada persungut-sungutan Ya, dalam Tuhan. kehidupan Haleluya, jemaat. haleluya, Semua mengucap Yesus. syukur, semua atas Amin, kebaikan-kebaikan haleluya, Tuhan. Yesus.
mengucap Bahkan syukur hidup mereka kepadamu boleh Tuhan. menjadi berkat Dan kami dimanapun percaya mereka berada, hari ini Tuhan. Tuhan, jikalau kami boleh Amin. bersekutu dalam Haleluya. nama-Mu Tuhan, kami percaya Engkau hadir. Yes, amin. Yesus Tuhan Haleluya. hadir di Yes. tengah-tengah kehidupan jemaat Iya, yang Tuhan, mengalami dimanapun keadaan-keadaan mereka yang berada, seperti apapun, dimanapun mereka Engkau hadir, beraktivitas, Engkau Tuhan siap hadir, untuk Tuhan memberikan menjamah pertolongan, mereka, Engkau siap untuk memberikan memberikan jamahan, anugerah-Mu, Engkau siap memberikan untuk memberikan berkat-Mu, lawatan Tuhan. daripada Amin. Tuhan. Haleluya, Dengan Yesus. iman, dengan percaya, kami Amin. yakin Haleluya. Tuhan Amin. Yesus Amin. hadir. Haleluya. Tuhan hadir, Terima Tuhan hadir. kasih, Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan, kasih. terima kasih. Hiburkan jemaat yang Iya, satu yang Tuhan. lain Haleluya. ketika mengalami kesusahan, dan Iya, juga Tuhan. Tuhan jamah kalau Yes. ada yang sakit, Tuhan, oleh kuasa bilur anugerah-Mu, darah-Mu Tuhan, Yesus, darah-Mu, yang sakit Yesus, disembuhkan. menyembuhkan Kami mereka yakin percaya dimanapun dengan mereka kondisi yang berada, sekarang Tuhan. ini, kami punya Tuhan, tutup menjawab perlindungan doa-doa oleh kuasa mereka, darah-Mu. Tuhan. Terima Kami punya kasih, tutup terima perlindungan oleh kasih. kuasa darah-Mu, dan Amin. tidak ada Haleluya. akan ada Amin. penyakit Amin. seperti Amin. apapun Haleluya, yang Yesus. akan menyentuh tubuh Iya, kehidupan Tuhan. umat-Mu Pagar Tuhan. perlindungan Dalam nama Tuhan darah-Mu, Yesus, Yesus. terima kasih. Dalam nama Kami Yesus. bersyukur, Amin. terima kasih Tuhan. Kami juga Haleluya. berdoa buat keadaan bangsa Ya, kami Tuhan Tuhan. Yesus, haleluya, Oh Tuhan, Yesus. kami saat ini Ya, berseru-seru, Tuhan Yesus, berseru-seru, tolong bangsa banyak ini, orang berdoa, Tuhan. banyak orang Tolong bersekutu, lepaskan, banyak Tuhan. orang Tuhan. Hentikan, Kami Tuhan yakin saat ini Yesus, juga dari setiap Tuhan kau wabah memberikan corona, pertolongan, Tuhan. Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau ini kesalahan dari umat-Mu, bless, kalau ini kesalahan dari kami Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu, kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Jangan biarkan penyakit ini terus menjadikan umat-umat-Mu Iya, Tuhan Tuhan. binasa, tetapi biarkan umat-Mu mereka Tuhan bertobat, mengalami Tuhan, kebaikan berbalik Tuhan, dari jalan berbalik yang dari jahat, jalan-jalannya yang jahat Tuhan. untuk menerima Ampuni kasih dan mereka, anugerah Tuhan. ampuni, Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan juga untuk para pemimpin bangsa kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan para pemimpin bangsa kami. Tuhan, ampunkan Tuhan, ampunkan Tuhan. Darah-Mu Yesus mengkuduskan dan mengampuni mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, dan akhirnya berkat damai sejahtera daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan, kebaikan daripada Tuhan, melimpah dan tercurah bagi seluruh jemaat GBI Bait Kudus Tuhan, Juga seluruh dimanapun orang yang menonton, dimanapun yang mereka melihat, keadaannya Tuhan, Tuhan. baik yang ada di Program dalam ini kota, di luar berkati, kota, Tuhan, Tuhan, berkati, Engkau Tuhan, memberkati berkati, dalam Tuhan. nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, kasih. Tuhan. Kami mengucap syukur, hati ini penuh sukacita. Amin. Damai Haleluya, daripada Yesus. Tuhan melimpah buat kami. Amin. Damai Haleluya, kebenaran Yesus. Tuhan melimpah buat Amin. kami. Haleluya. Setiap hari, setiap hari, setiap Amin. hari. Damai Haleluya. daripada Tuhan melimpah Amin. bagi seluruh Haleluya, jemaat-Mu Yesus. Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya kami menerima doa berkat daripada Engkau. Ya, Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera Amin, daripada amin, Engkau, haleluya, kasih Yesus. daripada Engkau, pemeliharaan daripada Engkau, turun bagi kami semua Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan, turun semua bagi umat-Mu Tuhan, dan dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala kesulitan-kesulitan hidup. Kami bersyukur dan percaya Bapa. Terima kasih. Dalam berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami. Glory bagi-Mu. Haleluya. Amin.